Bolehlah ini disebut sebagai kado manis jelang akhir tahun dari Mahkamah Konstitusi. Akhir Oktober lalu, benteng terakhir penjaga konstitusi yang antara lain digawangi Anwar Usman, Saldi Isra, serta 7 hakim konstitusi lainnya mengabulkan sebagian uji materi Pasal 27 ayat 1 Perpu nomor 1 tahun 2020. MK menyatakan Pasal 27 ayat 1 Perpu COVID itu yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 sebagai inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Pasal itu dinilai sebagian pihak membuat pejabat pemerintah kebal hukum. Sebab ayatnya menyebut biaya yang dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Sekali lagi, bukan merupakan kerugian negara. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi menyatakan Pasal 27 ayat 1 Perpu COVID itu bertentangan dengan prinsip kepastian dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. MK menambahkan, sepanjang dilakukan dengan itikat baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka biaya yang dikeluarkan bukan merupakan kerugian negara. Perpu nomor 1 tahun 2020 atau Perpu COVID itu juga memang menjadi polemik sejak awal. Partai Keadilan Sejahtera adalah satu-satunya fraksi di DPR yang menolak Perpu tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 itu. Ada 8 fraksi yang menyetujui dan 1 fraksi yang menolak. Apakah perlu saya ulang, apakah pandangan ini fraksi menjadi suatu keputusan bagi semua fraksi? Setuju ya? Setuju untuk menjadi undang-undang. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sekaligus Ketua KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan menjelaskan mengapa Perpu COVID itu diterbitkan pemerintah. Dalam situasi yang luar biasa ini, pemerintah melakukan berbagai tindakan yang extraordinary. Dalam menanggapi suatu outlook atau proyeksi kondisi masyarakat dan ekonomi yang mengalami perubahan yang luar biasa, pemerintah juga melakukan langkah-langkah luar biasa. Pandemi COVID-19 yang menerjang hampir seluruh negara di muka bumi datang tanpa diundang. Dalam kondisi darurat, pemerintah butuh eksekusi cepat dan tepat agar krisis kesehatan akibat virus ganas itu serta dampak ekonomi yang ditimbulkan tertangani secara baik. Jurus yang dipilih pemerintah tak beda dengan beberapa negara yang dilanda pandemi, yaitu menggelontorkan stimulus jumbo. Di sini disebut sebagai dana PEN alias pemulihan ekonomi nasional dengan sasaran 5 klaster besar, antara lain kesehatan, perlindungan sosial, hingga insentif usaha. Dana yang dianggarkan meningkat dari 695,2 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi 744,7 triliun rupiah di tahun 2021. Ini bukan duit kecil. Cara memperolehnya juga sulit. Karena itu, setiap rupiah yang dikucurkan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam bantuan sosial untuk masyarakat terdampak COVID-19, kita punya trauma berat. Menteri Sosial Juliari Batubara divonis bersalah lantaran menerima suap hingga 32 miliar dari rekanan penyedia bansos. Kader PDI Perjuangan itu divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah serta diminta membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar rupiah. Sebuah skandal yang lancung. Putusan MK layak diapresiasi. Pasalnya, benteng konstitusi itu mengingatkan kita semua bahwa pejabat negara tidak kebal dari hukum jika melakukan perbuatan yang sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sekali lagi,
Selama punya itikat baik dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat, pejabat negara tidak perlu takut mengambil keputusan. Yang harus dibuang jauh-jauh adalah merancang korupsinya sejak dalam pikiran.